Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Nabila Rizky dari Prodi Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode Modified Distribution atau MODI. Tujuan dari pembuatan video pembelajaran kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah program linear yang diampu oleh Bu Nelsa Cynthia, dan semoga bisa bermanfaat untuk pembuat serta penyimak. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh MODI, apa sih penerapan metode Modified Distribution ini? Nah, MODI dapat digunakan untuk meminimumkan biaya distribusi dalam suatu perusahaan. Distribusi dapat diartikan sebagai proses penyaluran barang atau jasa dari sumber atau produsen ke tujuan atau konsumen. Pendistribusian dari pabrik ke tempat tujuan dengan jarak yang berbeda-beda mengakibatkan anggaran biaya distribusi juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya untuk menekankan biaya distribusi dengan selalu memperhatikan beberapa biaya tak terduga, dan dibutuhkan suatu perencanaan dan teknik perhitungan yang matang agar biaya transportasi yang dikeluarkan seminimum mungkin. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan, terlebih dahulu kita harus mengetahui langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu terbagi menjadi dua, yaitu penyelesaian awal dan solusi untuk mendapatkan solusi optimum. Yang pertama, metode penyelesaian visible awal dari model transportasi itu ada tiga, yaitu ada Northwest Corner atau NWC. Yang kedua, biaya terendah atau least cost, dan metode Focus Approximation Method atau FAM. Nah, selanjutnya setelah kita memakai salah satu di antara tiga metode penyelesaian visible awal, kita akan lanjutkan ke mencari solusi optimum dengan cara memilih salah satu di antara dua metode. Yang pertama ada metode stepping stone, dan yang kedua ada metode Modified Distribution atau MODI. Nah, di sini untuk lebih memahami, kita akan langsung saja ke contoh soal. Misalkan diberikan suatu tabel distribusi seperti ini. Nah, penyelesaiannya gimana nih? Penyelesaiannya itu gini. Yang pertama, kita pilih satu solusi penyelesaian awal. Di antaranya ada NWC, least cost, atau FAM. Nah, pada kasus ini saya menggunakan metode NWC. Terus seperti yang kita ketahui ya, untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode NWC, kita harus mengisi kotak yang bagian sebelah pojok kiri atas. Nah, mengisinya itu kita lihat antara 150 dan 120, kita ambil nilai yang paling kecil. Nah, nilai yang paling kecil adalah 120, sehingga untuk ke kanan itu tetap nilainya tetap 120. Apabila dijumlahkan ke bawah, ini 120 kurang berapa? Kurang 30, sehingga 120 ditambah 30 menjadi 150. Ini sudah benar. Terus selanjutnya, kalau di sini diketahui 30, di sini 80, ini harusnya diisi 50, karena 30 ditambah 50 sama dengan 80. Selanjutnya, kalau 50 di sini, kalau ke bawah 70 berarti 50 ditambah berapa? Ditambah 20, sehingga 50 ditambah 20 sama dengan 70. Selanjutnya, kalau di sini 20, di sini 80, berarti di sini berapa? 60. Kok bisa? Karena 20 ditambah 60 sama dengan 80. Ke bawah ini tetap nilainya 60. Nah, untuk mencari Z-nya kita bisa mengalihkan ya. 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 kali 10 ditambah 20 kali 9 ditambah 60 kali 10, sehingga menghasilkan 2690. Solusi langkah yang kedua yaitu tentukan nilai-nilai untuk U1 untuk setiap baris. Jadi untuk U, nilai U1, U2, dan U3
ditentukan atau diletakkan pada baris ya. Kalau nilai V1, V2 dan V3 itu di kolom. Nah, menggunakan humor C, I, J berarti U ditambah V itu menghasilkan ini C, I, J-nya ini. Untuk semua kotak isi dan tetapkan nilai 0 untuk U1. Nah, kita ditetapkan nilai 0 untuk U1. Jika 0 ditambah 8 hasilnya 8. Nah, untuk bisa kan ini kalau 8 ini 15 berarti ini ditambah 7 karena 7 ya kan, 7 ditambah 8 hasilnya 15. Kalau di sini diketahui 8, di sini 3, berarti di sini berapa? Di sini bukan ya, di sini itu yang kita lihat itu yang ada isinya. Jadi kalau yang ini bukan penyelesaian, yang bukan termasuk penyelesaian untuk U dan V-nya. Terus selanjutnya yang ini. Kalau kita diketahui 7. Di sini 10 berarti kurang berapa? Kurang 3 karena 7 ditambah 3 hasilnya 10. Selanjutnya ini. Kalau di sini diketahui 9, di sini 3 berarti di sini 6 karena 6 ditambah 3 hasilnya 9. Selanjutnya kalau di sini 10, di sini 6 berarti di sini 4 karena 6 ditambah 4 hasilnya 10. Nah, sehingga jika kita rekap, U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 7, U3 sama dengan 6. Sedangkan V1 sama dengan 8, V2 sama dengan 3, dan V3 sama dengan 4. Langkah yang ketiga yaitu hitung perubahan biaya untuk setiap kotak kosong dengan menggunakan rumus delta C9 sama dengan C9 dikurangi U1, UI dikurangi VC. Nah, kalau tadi yang digunakan adalah kotak yang berisi ya. Kalau sekarang kita untuk mengetahui perubahan ongkos, kita menggunakan kotak yang kosong. Nah, kotak yang kosong misalkan di sini ya. Di sini delta C1B kok bisa? Karena dia berada di baris pertama atau baris ke-1 di kolom B, sehingga bisa dikatakan sebagai delta C1B. Nah, perubahan ongkosnya berapa ini? Berarti 5 dikurangi 0 dikurangi 3 hasilnya 2. Delta C1C di sini. C1 karena dia berasal dari baris pertama, baris ke-1, kolomnya C. Berarti berapa ini? 6 dikurangi 0 dikurangi 4 hasilnya 2. Terus selanjutnya yang ini. Delta C2C. Karena dia terletak di baris kedua kolom C, sehingga 12 dikurangi 7 dikurangi 4 sama dengan 1. Selanjutnya delta C3A. Delta C3A berarti 3 dikurangi 6 dikurangi 8 hasilnya min 11. Nah, kita cari yang paling negatif itu yang mana di antara 4 ini. Yang paling negatif adalah min 11. Nah, apa sih tanda positif dan negatif itu termasuk menunjukkan apa sih? Menunjukkan kalau positif itu terdapat penambahan biaya. Jadi misalkan ini ya, di sini kan positif. Ini kan letaknya di sini. Apabila kita mengalokasikan barang di sini, itu akan malah menjadikan penambahan biaya ongkos gitu. Padahal yang kita cari kan untuk meminimumkan biaya ongkos. Jadi kita nggak seharusnya mengalokasikan barang di sini. Nah, seharusnya kita harus mengalokasikan barang di sini, karena ketika kita mengalokasikan barang di sini, kita akan mengurangi biaya ongkos sebesar ini. Apabila kita mengalokasikan sebanyak 20 barang di sini, itu kita akan mengalami pengurangan biaya ongkos sebesar 20 dikalikan 11. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu kita rubah. Lakukan proses stepping stone pada perubahan ongkos paling negatif. Kalau tadi ongkos yang paling negatif kan yang mana? Yang di sini kan, yang letak
letaknya di sini. Nah, kita otomatis ini logikanya gini, kalau kita di situ paling negatif atau di situ paling optimal, ya kan, yang menyebabkan keuntungan, berarti tandanya positif di sini karena dia menyebabkan keuntungan. Kalau di sini positif, di sini positif, di sini negatif, dan di sini negatif. Pokoknya gini, positif, negatif, positif, negatif. Nah, selanjutnya kalian lihat yang bagian ini, yang negatif. Kan ada ini sama ini. Nah, yang paling kecil di antara ini berapa? 30 atau 20? Ya benar, 20. Nah, 20 berarti di sini kita alokasikan barang sebanyak 20. Berarti di sini plus 20. Kalau di sini kok bisa 10? Itu karena kita kurangi 20. Berarti 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Kalau di sini bisa 70 karena 50 ditambah 20. Kalau di sini bisa 0 karena 20 dikurangi 20. Nah, setelah melakukan proses tadi, kita rubah nilainya menjadi nilai yang tadi kita peroleh, nilai baru, poin-poin baru, yaitu 120, 10, 20, 70, dan 60. Kita coba ulang untuk mencari Z-nya lagi nih. Nah, Z-nya sama seperti tadi, berarti 120 dikalikan 8 ditambah 10 kalikan 15 ditambah 20 kalikan 3 ditambah 70 kali 10 ditambah 60 kali 10 sehingga menghasilkan 2470. Nah, kalau ini cara yang kedua, hasilnya sama. Kalau ini kita lihat dari tadi, hasil iterasi yang pertama, Z-nya berapa tadi? 2690. Terus dikurangi apabila kita tadi kan mengalokasikan di sini 20 dikalikan hasil yang paling negatif tadi ya, hasil perubahan ongkos yang paling negatif kan 11, berarti 20 kalikan 11 sehingga hasilnya tetap sama. Teman-teman bisa pakai cara yang pertama atau cara yang kedua, terserah teman-teman yang dirasa mudah yang mana ya. Terus selanjutnya kita cari lagi U-nya, U1, U2, U3, V-nya juga. Nah, apabila kita kasih U1 itu 0, kalau di sini 8, berarti di sini 8 karena 0 ditambah 8 hasilnya 8. Terus selanjutnya, kalau di sini 8, di sini 15. Di sini berarti 7 karena 7 ditambah 8 hasilnya 15. Kalau di sini 3, di sini 8, berarti di sini berapa? Min 5 karena min 5 ditambah 8 hasilnya 3. Terus seperti itu untuk semua kotak yang terisi. Selanjutnya kita akan mencari perubahan ongkos. Nah, kalau tadi kan kotak yang terisi, sekarang kotak yang tidak ada isinya. Yang tidak ada isinya berapa nih? Baris C1B, bener ya, C1B. Berarti berapa? 5 dikurangi 0 dikurangi 3, hasilnya 2. Terus ini C1C karena dia terletak di baris pertama, kolom C. Ini berapa berarti? 6 dikurangi 0 dikurangi 15, hasilnya min 9. Nah, kita menggunakan cara yang sama ya untuk kotak-kotak ini semua, sehingga diperoleh hasil yang sangat negatif, yang paling negatif, yaitu terletak di delta C2C. C2C berarti dia terletak di baris kedua, kolom C berarti di sini. Di sini dia paling negatif, yaitu negatif 10. Ingat-ingat ya. Selanjutnya, nah kita rubahkan tadi nilainya. Paling negatif 10. Ini caranya seperti cara yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Jadi di sini ada 120, di sini ada 10, 20, 70, 60. Nah, otomatis tadi kan di sini ya. Otomatis di sini itu akan apabila kita mengalokasikan barang di tempat ini, itu akan menyebabkan keuntungan sehingga positif di sini. Nah, kita lihat lagi di sini. Negatif. Kalau di sini positif, otomatis di sini negatif. Di sini positif, di sini negatif. Kita lihat negatif paling kecil antara
10 dan 60 itu berapa? Yaitu 10, berarti di sini positif 10. Positif 10. Kalau gitu di sini kalau negatif berarti 60 dikurangi 10 hasilnya 50. Di sini 20 ditambah 10 hasilnya 30. Kalau di sini 10 dikurangi 10 hasilnya 0. Selanjutnya kita taruh itu tadi ya, poin-poin barunya, yaitu di sini 120, di sini tadi kan 0 karena 10 dikurangi 10, terus di sini 30, di sini 70, di sini tadi kan dialokasikan sebanyak 10, di sini sebanyak 50. Oke, kita cari lagi nilai Z-nya sama seperti yang tadi ya, 120 dikalikan 8, terus ini 30 dikalikan 3 gitu. Saya rasa ini kalian sudah paham ya teman-teman. Lanjut saja. Nah, selanjutnya kita cari nilai U-nya. Nilai U-nya itu berapa? Kalau kita taruh U1 itu 0, di sini 8, berarti di sini 8. Nah, kalau di sini 8 tapi di sini kosong, Kak. Kalau di sini kosong berarti kita lewati dulu ke U3. Kalau di sini 8, di sini 3. Berarti di sini berapa? Min 5. Jadi nggak harus urut ya. Kita harus ngitungnya dari U1, U2, U3 urut, enggak. Kita bisa langsung ke U3 karena kan melihat kondisi di sini. Di sini kosong, ya udah kita lewati aja. Selanjutnya kalau di sini tadi mana ya? Kalau di sini tadi 10. Ini min 5 berarti otomatis di sini 15. Kalau di sini 15, di sini 12, di sini berarti berapa? Kalau bisa jadi 12 berarti min 3 ditambah 15, jadinya 12. Berarti di sini ada min 3. Kalau di sini min 3, di sini 10, berarti berapa ini? 13, karena min 3 ditambah 13 hasilnya 10. Jadi nggak harus urut ya. Jadi diperoleh U1 0, U2 min 3, U3 min 5. V juga gitu, V1 8, V2 13, V3 15. Nah, selanjutnya kalau tadi kita fokus ke kotak yang berisi, sekarang kita fokus ke perubahan ongkos. Nah, perubahan ongkos itu melibatkan kotak kosong. Nah, kotak kosong di sini ada ini ya, C1B. Berarti karena dia terletak di baris pertama kolom B, berarti 5 dikurangi 0 dikurangi 13 hasilnya min 8. Selanjutnya ini C1C. Karena dia terletak di baris ke-1 kolom C, berarti 6 dikurangi 0 dikurangi 15 sama dengan min 9. Begitu seterusnya. Sehingga kita peroleh hasil yang paling negatif berapa? Negatif 9. Nah, negatif 9 tadi sama seperti cara-cara sebelumnya tadi ya, teman-teman. Berarti kita lihat nih. Sehingga kita peroleh ini 120, 30, 70, 10, dan 50. Sama ya caranya seperti yang tadi. Nah, apabila kita dapatkan poin yang baru kan dari iterasi sebelumnya, yaitu kita taruh di iterasi selanjutnya, yaitu iterasi 4. Di sini ada poin baru yaitu 70, 80, 70, 50, dan 10. Nah, kita kembali lagi, caranya itu pokoknya akan terus berulang sampai kita mendapatkan hasil yang paling optimal. Nah, di sini kita cari Z-nya lagi, 70 kali 8 ditambah 80 kali 3 ditambah 70 kali 10 dan sebagainya, sehingga menghasilkan hasil 1920. Selanjutnya kita cari U-nya. U-nya kalau di sini 0, di sini 8, berarti di sini 8. Kalau di sini 8, di sini 3, berarti di sini min 5. Karena min 5 ditambah 8 hasilnya 3. Dan seterusnya ya, saya rasa kalian sudah paham. Nah, ini perubahan ongkos. Kita fokus ke kotak-kotak yang kosong. Nah, di sini kotak yang kosong ini C1B. Berarti 5 dikurangi 0 dikurangi 4, berarti hasilnya 1. Kalau di sini C2A.
Berarti 15 dikurangi 6 dikurangi 8 hasilnya 1. Terus di sini C3B. Berarti 15 dikurangi 5 dikurangi 4 hasilnya 10. Terus selanjutnya di sini, maaf ini salah ketik ya, ini harusnya 15. Terus kalau di sini, oh ini harusnya 9 teman-teman. Ya mohon maaf, ini salah ketik. Nah, 9. Terus yang di sini 10. Di sini 10 dikurangi min 5 dikurangi 6 hasilnya 9. Nah, kita lihat di sini tidak ada perubahan ongkos yang negatif, sehingga semua positif. Maka iterasi dihentikan karena tidak ada pilihan lain untuk meminimalkan biaya. Nah, sehingga diperoleh di sini perolehan akhir. Kita seharusnya mengalokasikan barangnya itu dialokasikan ke tempat A, ke tempat ini dan ini ya. Nah, kita lihat berarti kesimpulannya gini. Berarti 1920 itu merupakan ongkos terkecil yang bisa diusahakan untuk meminimalkan biaya. Jadi formasi untuk kalian mengalokasikan barang itu seperti ini. Dari tempat tempat 1 ke A, terus dari tempat 3 ke A gitu teman-teman. Nah, sekian pembahasan mengenai metode modified distribution. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata-kata maupun tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.